Kak, foto-foto postingannya kok ditarik? Itu nggak tahu, Maaf ya, itu aku nggak tahu. Tiba-tiba langsung ke aku, terus dia ngecat sama aku, minta ditemenin katanya. Terus tiba-tiba dia ngirim tuh surat permohonan. Saya sakit hati dok, karena saya dilangkari teman saya. Jalan sama adik-adik kamu gitu, ternyata semuanya bohong. Oke. Waktu dia ngajak kamu nikah pertama kali kamu langsung tolak? Iya, aku tolak. Kita berdua jual semua yang ada di rumah itu. Perabot rumah. Kenapa? Karena kita mau makan minum, dapat duit dari mana? Mau beli susunya Dede. Kamu tahu track record dia pernah masuk penjara ya kalau aku nggak salah ya? Ada track? Enggak, iya kita nggak tahu. Nanti setelah nikah baru aku tahu. Ini istrinya ada berapa ya? Nggak tahu juga. Banyak. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Begitupun aku hamil, dia nggak pernah datang. Mau pergi USG, nggak punya duit. Kita jual cincin abah aku. Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita nikah dibutakan itu. pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kali ini kita akan membahas berita yang sangat viral sekali guys. Siapa yang kenal dengan orang yang satu ini guys? Benar sekali guys, Habib Bahar guys. Nah hari ini diviralkan, sedang viral guys. Beliau mempunyai seorang istri simpanan gitu guys ya. Nah bagaimanakah cerita lengkapnya guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Kak, foto-foto postingannya kok ditarik? Itu nggak tahu, Maaf ya, itu aku nggak tahu. Tiba-tiba langsung ke, Kayak disuruh sama orang mana? mungkin disuruh sama orangnya atau gimana. Buat Nah take ini down. guys, ini adalah istri simpanan Habib Bahar guys. Postingan aku, Kak udah cerai secara agama belum? Jangankan agama, buku pun nggak ada. Jangankan agama, buku nikah pun nggak ada. Up terus Kak, please, thank you. Habib Bana saya yakin akan begitu, beliau orang yang paham agama. Boro-boro paham agama, ngajarin aku tentang agama aja nggak pernah. Emang kamu nggak tahu sebelumnya dia udah banyak kasus di mana-mana? Ya Allah, kalau aku tahu aku nggak bakal mau nikah sama dia. Jadi ceritanya dulunya mungkin kejebak gitu guys ya. Ketika kenal pertama kali dengan si Bahar ya guys. Aku dibutakan oleh kata-kata manisnya. Kak, take down Kak. Kok take down Kakak? Ya nggak tahu, tiba-tiba hilang aja. Habib Bahar itu paham nafsu. Nah itu kamu tahu. Tinggi. Dia nikah sama aku, pergi seenaknya, datang seenaknya, semaunya dia. Kenapa waktu itu nggak langsung urus buku nikah Kak? Ya di posisi aku terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa sama dia karena mama aku nanya sama dia, buku nikahnya udah ada Bib, kata dia udah disiapkan. Tenang, ternyata nihil. Tahu nggak nihil? Jadi nanti ada kisah lengkapnya komplit pada podcast dengan Dr. Richard Lee guys. Kakaknya masih Syarifah bukan Kak? Bukan. Kakak emang benar itu puasa juga jarang kan? Play victim berarti ya tuh Kak laki. Ya iya play victim. Dia yang salah, kita yang jadi ini. Terus yang
katanya HP-nya ademu sama sepupumu diambil itu gimana? Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung. Kok bisa sih pernikahan aku nggak bisa foto-foto sama keluarga aku? Jadi intinya si Bahar ini menginginkan bahwasanya pernikahannya itu secara rahasia gitu guys ya. Dia nggak ingin diketahui publik gitu guys ya. Kak laki, ya iya black victim. Dia yang salah, kita yang jadi ini. Terus yang katanya HP-nya ademu sama sepupumu diambil itu gimana? Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung. Kok bisa sih pernikahan aku nggak bisa foto-foto sama keluarga aku? Terus HP aku dan mama aku sama adik-adikku diambil pakai nampan. Terus yang foto-foto itu dari HP siapa, Kak? Rahasia. Kok kamu bisa percaya sama dia? Yang mana aku tahu, namanya juga orang dihipnotis. Jadi pernikahannya dia itu memakai hipnotis gitu guys ya. Memang si wanita ini di awal tuh dia memang nggak suka sama si Bahar guys. Dia nggak pernah cinta, nggak pernah suka sama si Bahar ini. Bahkan si wanita ini nangis-nangis sama ibunya gitu guys ya. Tapi kenapa kok sampai juga terjadi pernikahan? Ternyata pakai hipnotis gitu guys ya. Boro-boro dikasih mahar, buku nikah aja nggak ada. Nggak pakai hijab, Kak? Ngapain gue pakai hijab? Emang laki gue baik ngajarin gue tentang agama? Nggak ada. Jadi selama ini yang dikenal oleh publik bahwa dia ini adalah seorang habib, seorang figur tokoh ulama, ternyata dari sang wanita sendiri itu nggak pernah mengajarkan nilai-nilai agama dalam keluarga ya guys. Ternyata seperti itu guys. Singkat cerai. Ternyata sesudah aku menikah, di situ pun dia bilang dia balikan lagi sama istrinya. Kak, gue Syarifah, gue dukung lo. Makasih banyak. Aku terus dia ngecat sama aku, minta ditemenin katanya. Terus tiba-tiba dia ngirim tuh surat permohonan cerai. Bentar. Ini ganti pertanyaan lagi nih. Ini ada yang ngomong nih. Bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil. Mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Oh, Rumahnya aja dikontrakin. bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dibilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita. Rumahnya dikontrak. Masa tadi ngontrak, bukan kontrak. Udah sekarang rumahnya dia lagi. Terus dibilang kalau ke pasar nggak usah naik mobil ya, soalnya Umi sama istri aku kalau ke pasar nggak pernah naik mobil. Lah emangnya gue yang nyuruh lu buat ngantarin kita ke pasar tuh naik mobil. Jadi si Bahar ini penipu guys ya. Dia menipu mentah-mentah sang istrinya guys, disia-siain gitu guys ya. Sendiri yang
Awalnya bilang nanti kita siapin semua ya fasilitasnya, rumah, mobil. Nah giliran kita mau naik mobil ke pasar, lu ngomongnya kayak gitu. Nggak sesuai ya. Lanjut Kak, kronologinya Kak. Lanjut kronologinya. Kalau kalian nggak tahu HBS ya udahlah. PC. Tahu kakak dari mana? Ya dari sepupu mamaku. Dia Saya Oke, sakit hati. guys, kita lihat, kita simak percakapan istri si Bahar ini guys dengan Dokter Richard Lee guys. Beliau ditanyain sama Dokter Richard Lee awal mulai pertama dia itu kenal dengan Habib Bahar ini sampai dia mau menikah dan bahkan sampai dia punya seorang anak ya guys ya. Bagaimanakah kisah lengkapnya guys? Dok, karena saya jalan tadi sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah, itu pun nggak per bulan. Aku cuma dijadiin istri simpanan dia. Dia nggak pernah datangnya cuma sekali. Kamu istri sah kan? Bukan istri sah. Nikah pun nggak ada buku nikah. Oke. Nikah begini aja. Nikah pun cuma gini. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama beliau dengan semua identitasnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menikahi seorang wanita bernama Helwa Putri Fauzi, identitasnya, dan saya telah menikah hari Jumat 15 November 2024 pukul 20 WIB di Sentul, diwalikan oleh saudara Muhammad Sultan bin Fauzi Bahmid dengan mahar cincin emas 2 gram berlian dengan berlian dan disaksikan oleh Nggak ada berlian sama sekali. Cincinnya cuma ini doang. ini. Iya, betul. Betul-betul penipuan guys ya, ditipu guys. Maaf ya, saya nggak ngikutin cerita ya. Beliau sudah punya istri? Sudah. Sebelum menikah sama saya, dia ngaku dia udah nggak punya istri. Dia nunjukin surat permohonan cerai sama saya, cuman dikirim sekali dilihat. Jadi saya mau nikah sama dia. Awalnya aku pikir dia ini seorang Habib, ya kan? Aku mau nikah sama dia karena aku pikir dia tuh orang yang baik. Ternyata enggak. Dia cuma mempermainkan keluarga aku, mempermainkan aku sama pernikahan kita. Oh, dia ngakunya sudah Bercerai, sudah nggak punya istri sama sekali. Oh, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Aslinya? Aslinya bagaimana? Maksudnya? Aslinya dia sudah punya istri? Iya, sudah punya istri tapi udah cerai. Kamu buta waktu itu. Tapi memang aslinya memang dia sudah cerai? Sudah cerai. Asli sampai sekarang pun memang dia sudah cerai? Iya, sudah cerai. Tapi balikan lagi sama istrinya. Sekarang? Setelah Kata aku dia nikah, gitu, menurut dia. balikan lagi sama istrinya. Oke. Kita cerita dari awal ya. Iya. Kita cerita dari awal ya. Kenalan dari awal bagaimana? Kenalan dari awal, Mami lagi video call sama punya Mami. Dia juga lagi ada acara di daerah kami. Dari Kepulauan Sula. Kami dari Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Kepulauan Sula. Kepulauan Sula. Anak aku ini kan dia ikon batik Maluku Model. Utara, model dari Maluku Utara. Jadi si wanita ini dia itu adalah seorang model ya guys ya, seorang ikon yang memang pada saat itu sudah berpenghasilan gitu guys ya sebenarnya guys. Nah, dari situ si sepupu aku ini nelpon aku kan punya rumah makan. Jadi sepupu aku telepon aku minta mau makan, aku bilang aku nggak di sana, aku lagi di Manado, lagi antar anak aku yang Sultan ini kuliah. Terus dia bilang kamu bohong, aku bilang video call aja. Waktu dia video call aku, dia sama si
Habib Bahar. Oke. Terus dia bilang oh kau di sana ya? Iya, sama siapa anak-anak? Terus dia tanya, mana Sultan? Aku bilang ini Sultan. Terus dia tanya, mana Helwa? Aku bilang ini Helwa. Nah, di situ Habib Bahar terus lihat Helwa, terus sudah mereka terus minta nomor HP mereka chatting-chatting gitu. Setelah itu aku pikir dia kan bilang mau cari jodoh buat aku. Aku nungguin tuh orang yang dia bilang nanti mau datang, nanti mau temuin kamu, orangnya baik gini-gini. Ternyata dianya sendiri yang ngelamar aku. Dianya sendiri. Iya, di situ pun aku tolak ber-3 kali. Gitu guys Tapi ya. dia Jadi itu modusnya si Bahar ya guys ya. Untuk mendapatkan wanita yang dia cintai, dia rela melakukan apapun gitu guys ya. dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah. Aku masih belum terlalu dewasa. Aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Digituin. Ternyatanya semuanya bohong. Gitu. Apanya yang bohong maksudnya? Nah, dia bilang kalau kan dia nanya, kamu tujuannya nikah buat apa? Aku bilang aku mau membahagiakan orang tua aku sama adik-adik aku. Dan aku mau membawa mama aku ke haji atau umroh. Dia bilang, oh iya nanti aku bawa mama kamu naik haji atau umroh lah. Dan jalan-jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Oke. Waktu dia ngajak kamu nikah pertama kali kamu langsung? Iya, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau, aku sampai nangis-nangis ke mama. Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Ya aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia, nggak cinta juga nggak. Oke. Lalu selanjutnya Tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku langsung mau aja gitu Aku sama juga dia. di hari yang sama? Iya, sama. Aku kayak orang terhipnotis lah. Setelah itu aku jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Oke. Waktu dia ngajak kamu nikah pertama kali kamu langsung tolak? Iya, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau. Aku sampai nangis-nangis ke mama. Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Ya aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia, nggak cinta juga nggak. Oke. Lalu selanjutnya Tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku langsung mau aja gitu Aku sama juga dia. mau. di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Aku kayak orang terhipnotis lah. Aku juga senang banget, suka. Mau dia nikah sama Habib Bahar tanpa sepeser pun dia kasih ke kita. Oh, Bunda suka malah? Iya. Jadi yang Tiba-tiba- awalnya nggak suka menjadi suka ya guys. Ternyata ada unsur hipnotis ya guys. Kok gitu? Tiba-tiba langsung suka sama dia. Tiba-tiba kamu terima? Iya, terima. Kamu terima lamarannya? Iya. Di Surabaya itu ya berarti ya? Iya. Iya. Dan Bunda senang? Iya, aku juga senang. Oke. Karena Helwa sudah menemukan orang yang tepat. Iya, dan pikiran aku kan kalau Helwa sudah menikah, kan aku sudah terlepas dari rantai. Dan aku akan pulang lagi ke Maluku untuk cari hidup lagi. Karena bapaknya Helwa kan sudah meninggal. Gitu. Oke. Nah, waktu sudah menikah sama Helwa, kan aku bilang ke dia, Habib Bahar, aku ini mau pulang karena aku punya 2 anak lagi laki-laki yang ada sekolah, ada kuliah. Aku harus cari duit dulu buat mereka. Kata dia, nggak usah mama di sini aja sama Helwa. Mama temani Helwa, biar nanti aku yang ngurus anak-anak. Ternyata kita berdua jual semua yang ada di rumah tuh. perabot. Oh ini guys, jadi ternyata si ibu ini kan dia mau pulang ke tanah kelahirannya guys, ke Maluku guys, ke rumahnya. Kan dia di sana sudah punya pekerjaan, sudah punya mata pencarian yang tetap gitu guys ya. Sama si Bahar ini ditolak, jangan ke sana, cukup di rumah aja di Surabaya gitu guys. Nah sedangkan si ibu dan si istrinya si Bahar ini dikontrakin gitu guys ya. Nah ternyata nggak pernah dikirimin sama sekali guys. Pada akhirnya sang ibu pun menjual seluruh perabotan rumah tangganya gitu guys. Karena kita mau makan minum, dapat duit dari mana? Mau beli susunya Dede. Oh, nggak dikasih biaya juga? Dia kasih dari tanggal 21, 500.000. 21 apa nih? 21 kemarin, Satu kemarin. Oktober.
Baru kasih 500.000. 500.000 dia ngasih, kan Helwa foto kulkas juga, foto tempat itu semua, bilang bahan makanan habis. Dia kasih ke anak santri 500.000. Terus aku bilang ke Helwa, kita nggak makan nggak apa, yang penting Dede punya susu sama pampers. Terus pas kita minta laundry sama orang laundry datang, kita punya laundry kan biasa bawa ke pondok itu suruh laundry kan, sampai seminggu 2 minggu baru diambil, kita mau pakai baju juga nggak ada. Jadi aku putuskan Helwa mendingan pakai laundry yang di daerah di dekat sini aja. Terus waktu kemarin itu orang laundry itu datang, terus dia tanya, "Ibu mau kemana?" "Kita mau pulang kampung," aku bilang gitu. Dia bilang, "Ini barang-barang ini nggak mau ngapain?" Terus Helwa bilang mau jual. Terus dia bilang, "Beli aja," aku beli aja. Kita jual aja ke dia. Kita berdua jual baharnya ke berangkat ke Jakarta. Aku sama anak aku langsung pulang ke Surabaya di Surabaya. itu apa? Di Perak. Kita ke Perak. Terus dia kasih bunga ini sama anak aku. Oke. Kembang ini. Ini Habib memberikan kepada Kembang. Helwa. Ada kata-katanya itu. Kupersembahkan mawar putih yang kau suka ini dari aku yang tidak jujur mencintaimu. Situ. Ini sudah ketemu ya? Sudah. Kan sudah waktu ketemu di Dupak itu kan. Oh, ketemu. Waktu ketemu ada momen spesial atau? Ada momen untuk cerita dia sama Helwa. Kan dia mau mencarikan jodoh buat Mencarikan Helwa. jodoh buat aku. Dia bilang ada orangnya gini, baik-baik, gini. Terus kita bilang, iya Bib, mudah-mudahan biar anak aku ini kan senangnya pakai pendek-pendek, apa kan karena dia model. Jadi aku pingin dia lebih bagus lagi dari yang kemarin. Harapan sang ibu ini agar akhlaknya anak ini semakin bertambah gitu guys ya. Yang awalnya pakai baju pendek, harapan sang ibu itu agar anak ini mau pakai baju yang panjang gitu guys. Harapannya sih seperti itu guys. Oh sudah ada, pokoknya tenang aja mami, dia bilang ke aku gitu. Ternyata dia sendiri yang. Dia sendiri Tapi yang aku juga nggak tahu ya kalau memang anak aku punya jodoh dengan dia, memang dari Allah kan. Tapi niat aku baik, semoga dia bisa rubahin anak aku yang tadinya berpendek-pendek jadi lebih baik lagi. Oke. Ternyata kan yang selama ini yang jalani masalah perkawinan nggak ada. Dia nggak tetap di rumah, dia tempat lain, anak aku tempat lain, dan di situ yang membuat kami berdua terpuruk. Oke, pelan-pelan ceritanya. Iya. Supaya bisa dimengerti. Iya. Jadi waktu pertama kali ketemu dia justru mau cariin jodoh. Iya, Iya. jodoh buat aku. Untuk kamu memang mau lagi cari jodoh. Baharnya berangkat ke Jakarta. Kamu tahu track record dia pernah masuk penjara ya kalau aku nggak salah ya? Ada track. Enggak, iya kita nggak tahu. Nanti setelah nikah baru aku tahu. Dia yang cerita. Sebelum menikah kamu tidak tahu? Nggak tahu sama sekali. Kamu nggak berusaha baca berita juga atau mencari tahu? Enggak. Tidak tahu? Enggak. Ibu juga tidak tahu ya? Sama. Pokoknya kita habis akal gitu, nggak. Pokoknya nggak Akal lah. nggak mau tahu lah. Pokoknya kayak gimana ya? Maunya kita tuh kasih nikah aja sama dia gitu, nggak pikiran dia itu kenapa nggak tahu pokoknya. Adakah di benak kamu mau menikah karena beliau seorang Habib dan beliau juga salah satu orang yang terkenal? Pikiran aku pikir nikah sama dia karena dia orangnya baik, dia seorang Habib, bisa merubah aku jadi pribadi yang lebih baik. Ternyata semuanya bohong. Oke. Ini menikah nih ya, Iya. pakai surat ini foto pernikahannya. Iya. Oke, setelah menikah apa yang terjadi dalam rumah tangga kamu? Dia nggak pernah datang. Dia cuma ninggalin aku sama mama aku sendiri di rumah yang dia kontrak. Itu pun rumah itu dia bilang dia beli buat aku. Dia ngasih fasilitas buat aku, mobil apa semua, tapi semuanya bohong. Rumah itu dikontrak. Surat kontrak pun diterima sama mama aku. Oke. Dia ngakunya dibelikan untuk kamu. Dibelikan untuk di keluarga aku pun gitu dia ngomong. Pada saat, mohon maaf, pada saat malam pertama? Malam pertama nggak terjadi malam pertama. Hah? Nanti pas besok malam. Oke. Tapi dia sudah memberikan nafkah batin. Ya, Oke. Selanjutnya habis itu dia menghilang. hilang. Cuma satu kali. Iya. Nggak pernah datang lagi.
Datang sebulan sekali itu aja. Jarang dia datang. Jarang banget dia datang. WA pun nggak pernah dibalas, telepon pun dia alasannya Nggak aku pegang sakit, nggak pegang HP gitu aja. Oke, lalu apa lagi yang terjadi? Minta duit nafkah pun dia ngasih nggak per bulan. Cuma Sesuka dia. ngasihnya sesukanya dia aja gitu. Boleh saya tahu berapa? Yang pertama 1 juta. 1 juta itu pun jadi menurun jadi 300. Selama berapa lama itu? 400, 500. Selama Ada berapa bulan ya? 3 kali ya? Selama 4 bulan ya? Enggak, maksudnya 1 bulan itu 3 kali dia ngasih gitu. 1 bulan, selama 1 bulan dia 3 kali dia 3 kasih. kali, ya. 1 juta, Iya. 300, 400. Kecuali yang Lebaran Idul Fitri itu dia ngasih 2 juta untuk beli baju. Beli baju. Oke, itu cukup untuk Itu juga nggak cukup, cuma aku juga kan punya usaha kecil-kecil di kampung. Jadi nambah-nambah gitu. Oke. Selama dia nggak hubungin kamu sama sekali dalam 1 bulan 1 kali datang itu, kamu udah berusaha kontak dia atau komunikasi dengan beliau? Berusaha. Apa yang dia kasih penjelasan dengan kamu? Dia cuma Sakit. alasannya sakit, Sibuk. nggak pegang HP, sibuk ngurusin umatnya. Itu aja. Luar Kamu biasa tahu- guys ya, alasan yang melibatkan agama guys. Agama menjadikan alasan kesibukan, sedangkan keluarga jadi korban guys. Benar-benar seorang tokoh yang luar biasa guys ya. Ini istrinya ada berapa ya? Nggak tahu juga. Banyak. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dia nikah lagi. Kamu Dia, tahu dari? enggak, dia bilang gini ya. Waktu umur kandungan 1 bulan kan dia bilang mau ke acara itu di Pontianak. Pontianak. Terus dia ke acara Pontianak, dia pulang dia kasih baca WA ke Helwa. Dia bilang dia lupa ngasih tahu ke aku bahwa dia punya istri, Punya istri lagi di Pontianak. Pontianak. Terus Helwanya ngambek. Helwa bilang kalau memang dari kemarin aku tahu kau punya istri lagi, aku nggak nikah. Karena kau bilang istri 1 aja kau sudah cerai. Tiba-tiba sudah ada lagi, kau sudah baikan. Kok sekarang malah ada lagi istri yang kau lupa. Nggak ada orang punya istri orang lupa. Gitu. Jadi kita ini seperti dibodohin aja. Jadi seperti itu guys ya, gambaran sejati siapa si Bahar guys. Nah, bagi kamu yang belum tahu, seperti itulah kisah sejatinya si Bahar guys. Begitupun aku hamil, dia nggak pernah datang. Mau pergi USG, nggak punya duit. Kita jual cincin abah aku. Cincin yang dikasih sama abah aku jual buat USG anak aku. Tapi sebulan sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau gitu sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Oh, dia datang cuma Cuma mau gitu-gitu aja. Jadi sepertinya anak aku ini disia-siakan dia. Cuma mempermainkan gitu. Kalau orang memang suami istri, biar bagaimanapun harus suami itu punya pakaian itu ada di rumah yang istri yang ini tinggal gitu. Tapi ini dia malah kayak permainkan anak aku aja gitu. datangnya rame-rame dengan Iya, omongannya. rombongannya. Oke, lalu kalau datang ngapain aja coba? Duduk-duduk, makan-makan. Aku masak. Akulah yang melayani. Oke, lalu Habibnya? Habibnya duduk-duduk ngomong, Duduk aja duduk gitu. sama Helwa. Cuman Cerita-cerita di luar gitu. cerita-cerita yang Sampai biasa-biasa pagi. aja. Nggak cerita tentang keluarga atau cerita tentang masa depan atau gimana gitu, nggak pernah. Dia ngomongnya cuman mau bilang aku mau nikah lagi, aku Gitu mau cari aja. istri baru lagi. Oh, dia ngomong Iya, gitu? dia Iya. kayak gimana ya, kayak memancing-mancing emosi aku lah gitu. Dia bilang aku mau nikah lagi, aku mau cari istri baru lagi. Kayaknya enak deh mau cari istri baru lagi. Dia ngomongnya gitu terus. Terus respon kamu apa? Aku cuman diam, Sakit hati. sakit hati. Menurut kamu gimana guys? Orang seperti Bahar Smith ini guys, mudah-mudahan nggak ada lagi di Indonesia kayak gini guys ya. Negara ini nggak butuh orang kayak dia itu guys ya. Cuma pendam sendiri. Gak pernah dibimbing agama gitu? Nggak Nggak pernah ada. sama sekali. Pernah.
sholat bareng, Pernah. Cuma sekali doang cuma sekali. sampai sekarang. Diajarin ngaji, dia berikan ilmu-ilmu keagamaan. Nggak ada. Datangnya Jadi rame-rame sangat ironis sekali ya guys ya, yang selama ini digembar-gemborkan, dikenal di publik sebagai tokoh agama, tokoh yang sangat dihormati, tetapi kenyataannya bertolak belakang guys, menghancurkan bahkan menginjak-injak agama itu sendiri guys. Luar biasa sekali guys. Menurut kamu gimana guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Kalau waktu dikirimnya nggak ada. Kita minta dikirim, dia Dia nggak mau nggak kasih. Dia nggak kasih. Dia rahasiakan. Dia rahasiakan, dia nggak mau orang tahu. Ini pun dia nggak tahu kita punya. Oke, Jadi intinya sampai dia di itu sini nggak mau identitasnya terbongkar ya guys. ya. Saya pengen tanya dulu ya. Helwa dan Bunda tahu nggak sih tentang Habib Bahar ini? Kita awalnya nggak Kita kenal nggak tahu, sama kita buta. Nggak kenal sama dia sama sekali. Nggak tahu dia tuh yang mana. Kalau aku ibu, nggak mungkin aku mau jodohkan anak aku dengan suami orang, nggak mungkin. Anak aku satu-satunya, perempuan satu-satunya yang bisa membuat bangga saya. Tapi kok tiba-tiba kok saya mau kasih nikah anak aku sama dia. Di situ yang aku nggak pikir. Ibu nggak tahu bahwa dia sudah berkeluarga. Aku nggak tahu, soalnya waktu itu dia ngomong sama Helwa, dia cuman ada istri tinggal satu, dia bilang ke aku. Tapi itu pun dia sudah cerai. Oke, dia ngaku dari awal seperti itu ya. Habis sudah nikah, sudah selesai nikah, dia bilang Dia dia kembali sudah lagi sama dia sudah istrinya. kembali lagi dengan istrinya. Oke, nanti tahan di situ. Kamu tahu track record dia pernah masuk penjara ya kalau aku nggak salah ya? Ada track. Enggak, ya, kita enggak tahu. Nanti setelah nikah baru aku tahu. Dia yang cerita. Sebelum menikah kamu tidak tahu. Nggak tahu sama sekali. Kamu Nah ini speak up ya guys ya, dari istri sahnya Bahar guys. Kayaknya sih sama aja guys ya. Coba lihat dulu guys. Dari tampangnya itu juga sini sekali guys. Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lainnya kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini. Gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Menurut Dia kamu gimana guys? Katanya milik umat, dakwah umat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu guys ya. pengennya diklonin terus sama Habib. Dia kesel, Habib sehari nggak nyamperin dia. Ibunya udah telepon marah-marah, ya? Ibunya udah telepon. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak, anak-anaknya banyak. Lu harus paham. Mau gue up Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kondo. Mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya. Perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo. Gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Kayaknya sama aja nih guys. Mungkin seperti nggak normal gitu guys ya pola pikirnya tuh guys. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalahin masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-3-nya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Nggak ada gue mau manja-manja, mau ngeluh-ngeluh. Kenapa nggak nemenin lahiran? Ya Allah, udah dewasa, nggak usah terlalu banyak ini dah. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya, terus kenapa?
Terus kenapa? Menurut kamu gimana guys? Kayaknya sama aja dengan si Bahar Smith ini guys ya. Sama-sama koplaknya guys ya. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita nikah dibutakan pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dan nikah lagi. Kami sempat makan nasi pakai teh manis Disiram pakai teh. karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada Dok. apa-apa. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Di situ yang aku heran, seorang Habibku jadi ini. Karena saya dilantari sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun nggak per bulan. Jadi seperti itu guys, kisah si Bahar Smith guys ya. Menurut kamu gimana guys? Tulis komentarmu di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang guys. Oke guys, see you next time guys.